hadir. Oke, kalau berbicara tentang Nika Ardila, aku berbicara tentang part 1 ya. Oke. Part 1 ini berbicara tentang kisah dari pastinya Nika Ardila ya. Tentu. Nah, bagaimana dia bisa meraih kesuksesan sih sebenarnya. Jadi di awal karirnya Nika Ardila. Jadi bagaimana dia berproses, bagaimana dia akhirnya berada di puncak kesuksesannya. Wow, oke, ini risetnya dalam berarti ya. Iya. Bener dong. Oke. Itu sinopsisnya. Sinopsis besar. Sinopsis besar. Oke. Sinopsis besar. Oke. Sebelum kita masuk ke Q&A session dengan rekan-rekan media, mau ditambahkan lagi mungkin Mas Haris? Oke, jadi kalau berbicara tentang tadi kan bilang research ya. Jadi kalau bilang research emang kita tim gitu ya, terutama aku dan Mbak Baby dan Pak Dewan gitu, kita research dari tahun 2021. 2021. Iya. Jadi kalau aku tidak salah, kayaknya Agustus ya Kang Alan ya, sama Kang Alan kita kerjasama ya, Aleta Pictures kerjasama di Agustus 2021. Nah dari situ kita langsung research. Jadi aku, Mbak Baby, kita berusaha untuk mencari seakurat mungkin, mencari sesuatu yang unik gitu ya, sesuatu yang untold story gitu. Belum pernah diceritakan. Iya, sesuatu yang belum pernah diceritakan, yang ini bisa menjadi apa ya, dimensi baru dari Nika Ardila gitu. Jadi nah, kalau misalnya berbicara fun fact gitu ya, karena mungkin aku terus-terusan gitu ya mencari tahu tentang Nika gitu, terus baca buku-buku biografi yang ada gitu tentang Nika Ardila, terus nontonin YouTube-nya segala macam, terus berusaha untuk ketemu sama semua keluarga, terus teman-teman dekat yang ada di situ. Mungkin kelelahan kalau aku bilangnya, mungkin kelelahan gitu, kebawa ke mimpi gitu loh. Iya. Tapi mungkin kalau aku menganggapnya ini kelelahan saja. Aku menganggapnya ini kelelahan saja, kebawa ke mimpi itu kayak ada Nika Ardila gitu, hadir. Tapi aku nggak tahu dia ngapain ya. Mungkin karena aku kecapean terlalu sering, jadi kadang-kadang alam bawah sadar kita terbawa ya gitu. Betul, Mas. Nah pas lagi kita ngobrolin skrip gitu sama Mbak Baby gitu ya, aku lupa tuh di episode keberapa gitu. Aku keceplosan ngomong, kok kayaknya ada, gue sempat dimimpiin ya gitu. Terus Mbak Baby bilang, gue juga loh, tapi bukan di waktu dan hari yang sama ya, tapi itu entah dia kapan gitu ya. Aku bilang, tapi kita positif way-nya mungkin karena kita kecapean kali ya, jadi kebawa ke alam mimpi gitu ya. Terus akhirnya Pak Dewan bilang, kita ini aja yuk sekalian ziarah gitu. Nah akhirnya kita memutuskan untuk ziarah lah ke makamnya Teh Nika gitu. Kita ziarah mewakili semua cast kru. Niatannya adalah untuk minta izin lah gitu bahwa sosok Nika Ardila akan kita visualkan gitu. Oh wow, ini keren banget Mas. Dedikasi penuh semuanya ya. Dedikasi penuh semuanya. Amin. Tepuk tangan dong. Terima kasih Mas Haris. Oke, boleh kita buka sesi Q&A. Udah pada sabar, udah pada maju semua nih pasti. Kamu mundur dikit ya boleh. Oke. Baiklah media, boleh kita buka sesi Q&A-nya ya. Cast Crew, boleh? Baiklah, silakan. Langsung aja saya persilakan kepada teman-teman media untuk memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh para pendukung dari sesi. Silakan. Silakan Mas. Selamat siang teman-teman media. Selamat malam teman-teman. Malam Mas, malam. Ada lupa yang diperkenalkan tadi. Ada Bella. Diri Bella. Ini Bella ini anaknya Kang Alan. Berarti sepupu ponakannya almarhum Nika Ardila. Bella, halo Bella, terima kasih sudah datang di sini ya. Thank you Mas Dewan, terima kasih juga sudah diperkenalkan. Sebentar, satu lagi. Tadinya Kang Deden ya, Kang Deden akan hadir mendampingi Kang Alan. Cuman beliau dalam keadaan sakit. Jadi berhalangan hadir. Teman semua untuk kesembuhan Kang Deden. Amin. Terima kasih Mas Dewan. Baiklah, boleh kita mulai sesi Q&A-nya dari rekan-rekan media. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, yang mau nanya katakan. Oke, kalau nggak ada mau nanya, saya mau nanya dulu nih. Oh, ada nggak? Aku nggak lihat Pak. Silakan Mbak, dari mana? Halo, selamat malam. Saya Bapak dari Grup Politik, Tangan.com. Halo Mbak.
Mungkin saya mau tanya ke para sponsor atau sutradara soal ini kan tadi judulnya Untold Story dari Dika Ardila. Mungkin apakah boleh biar mungkin kita enak juga kebayangnya kayak. Terus mungkin yang kedua untuk terutama untuk bintang utama kita Kazli, itu mungkin boleh diceritain kesan pertama ketika ditawari memainkan peran legend kita gitu, itu seperti apa, tantangan itu seperti apa yang dirasakan dan dilakukan, adaptasinya seperti apa yang coba dicari tahu kepada keluarga gitu ya, supaya bisa membawakan ini dengan klimaks itu gitu. Terus yang terakhir mungkin buat keluarga Kadiko juga, mungkin boleh diungkapkan perasaannya seperti apa sih gitu ketika film tentang itu dijadikan seperti ini, dan mungkin jadi mengingat orang-orang bahwa iya dulu kita punya penyanyi yang sangat melegendaris disukai banyak orang, yaitu Dika Ardila. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak. Siapa maaf tadi? Ulfa. Mbak sebentar ya, aku coba ingat dulu tadi pertanyaan. Sebentar Mbak ya. Biar saya ingat dulu. Oke, pertama ke Mas Haris, pertanyaan kedua ke Zoe, ke Baby, Mbak Baby, dan pertanyaan ketiga ke Kang Alan ya. Keluarga kamu dari di Almarhumah Dika Ardila. Silakan, dari mana dulu? Oke. Terima kasih Mbak Baby, silakan. Selamat. Oh iya Mbak, pertanyaan 3 loh Mbak, tiba-tiba Mbak ngilang Mbak, rasanya susah banget Mbak. Silakan Mbak Ulfa. Selamat malam Mbak Ulfa ya. Iya Mbak Ulfa. Jadi saya coba menjawab. Seperti tadi Haris sempat menyampaikan bahwa kita tuh riset dari 2021 sampai 2022, kemudian syuting di 2023. Kalau soal Untold Story-nya itu gimana ya? Kan selama lagi riset tuh banyak wawancara dari pihak keluarga, terus baca buku, terus wawancara saudara, teman-teman gitu kan. Jadi terus sempat lihat juga dari fanbase gitu. Jadi kayak mengcombine itu semua, dan aku merasa kayak pas wawancara riset teman-teman atau saudaranya tuh kayak ini nih belum tahu nih fanbase-nya gitu. Banyak banget ternyata yang masih simpang siur, yang masih belum tahu gitu kan. Nah itu yang kita masukin di skripnya series ini gitu. Jadi Kalau bertanya kan apa itu, nonton. Makanya that's why Untold Story. ya, tapi kalau nggak tahu jadi malam ya. Benar, jangan diceritakan dulu semuanya Mbak ya. Oke, Mbak Ulfa, terpuaskan ya. Terima kasih. Silakan Widi dan Zoe, tepuk tangan dong. Selamat malam semuanya. Pertama saya mau ucapin terima kasih sudah hadir. Mohon maaf suara saya lagi habis. Sesuai dengan Gak apa-apa. Sesuai dengan episode yang mau ditonton. Kita mau nonton ini ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi saya ditawarin sama Kak Haris untuk Dika Ardila series ini sekitar tahun lalu ya. Saya baru aja selesai sinetron. Saya lagi liburan sama teman-teman. Baru aja kita live party, tiba-tiba dapat telepon dari mama, dapat tawaran tersebut. Awalnya nggak mau ambil, nggak pakai pikir, nggak mau ambil, nggak mau. Ini sangat berat, sangat menantang, dan keluar dari comfort zone saya pastinya. Nggak hanya untuk actingnya, tapi untuk segalanya juga, karena ini biopik ya jatuhnya. Karena saya memerankan sosok yang pernah ada, jadi tapi akhirnya ya panjang lagi ceritanya, mungkin kapan-kapan saya bisa cerita. Akhirnya memutuskan untuk ambil, ketemu sama Kak Haris. Mungkin salah satu alasan kenapa aku cukup confident untuk mengambil project ini, karena cerita dari Kak Haris yang sayang banget aku nggak bisa spoiler di sini. Nggak bisa, karena itu spoiler episode kita, nggak bisa. Cuman itulah yang kenapa bikin aku goyah untuk mengambil project ini. Ini project cukup berat sepanjang karir saya yang masih sangat singkat ini. Menantang banget, banyak air mata pastinya,
banyak, turun berat badan juga pastinya. Iya, stres banget. Cuman aku dikasih kesempatan sama Karis kurang lebih setengah tahun untuk research semuanya, untuk mendalami, untuk menonton semua karya-karya almarhumah, dan juga sempat ngobrol dengan keluarga, dengan fans, dengan teman-teman. Ya, jadi kayaknya itu cukup ya sudah untuk jawabannya. Terima kasih banyak. Wow, terima kasih banyak Zoe. Jawabannya sangat lengkap ya, lengkap sekali loh. Oke, ini kayaknya langsung dari pertanyaan saya habis semua dijawab sama Zoe. Baiklah, Kang Alan silakan sebagai kakak kedua ya dari almarhumah Nika Ardila. Monggo Mbak, tadi pertanyaannya adalah rasanya seperti apa? Silakan Kang. Oke, selamat malam semua. Terima kasih. Saya mewakili keluarga besar. Saya merasa menjadi speechless. Dan dia bawa jadi heboh. Lu ngeliatin gua, lu udah generasi gua soalnya. Dan karnasi nih. Oke, saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada tim kreatif dari Show TV, karena sudah banyak berapa PH yang datang tapi tidak terrealisasi untuk pembuatan multimedia atau video sinetron atau film. Ini kebetulan dari Show TV menawarkan dengan sistem. Saya juga tadinya nggak tahu nih apa sih web series, karena saya kudet ya, pernah update. Jadi apa nih, saya bertanya-tanya dulu. Yang alhamdulillah akhirnya bisa mendapatkan informasi yang detail dan bisa tersampaikan semua. Dan ya saya nggak akan panjang lebar, saya dilihatin terus nih sama reinkarnasi nih. Jadi gue jadi terus nih. Gue geer banget gitu dilihatin. Sorry ya Bel. Ya, dan saya minta doa pada semua untuk kesehatan kakak saya. Semoga kakak saya ke depan bisa menghadiri di acara-acara untuk web series. Tadi juga sempat telepon, dari titip salam buat semua, khusus buat tim web series ini. Semoga ke depan lebih erat lagi dan bisa dihadiri oleh kakak saya langsung. Gitu mungkin ya Mbak Urfa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kang Alan. Iya? Oke. Tepuk tangan semuanya, terima kasih. Dan juga saudara Zoe dan Kang Alan, thank you so much sudah dijawab. Mbak Urfa, mantap. Terima kasih ya. Baiklah, mungkin ada lagi dari rekan-rekan media yang ingin bertanya. Mas silakan di belakang sana. Oke. Yang sini pakai topi. Cek, ya, saya Bayu dari Tribun.com. Pertama mau menanya ke Zolbas, ketika syuting kan tadi cerita banyak air mata, terus sampai turun berat badan, stres banget. Mungkin boleh di-sharing apa hal yang paling sulit ketika memerankan almarhum Nika Ardila sampai sekarang kayak kerasa, itu kesan banget yang meninggalkan cerita banget deh itu. Yang pertama, terus yang kedua buat sutradara, tadi Zo udah bilang dia nggak mau, sempat menolak. Tapi apa sih yang bikin akhirnya tim dari produksi tuh kekeh ini harus Zolbas, ini harus dia merani. Apa maksudnya? Apa dari Zolbas yang akhirnya bikin tim ini Ardila banget nih? Gitu. Terima kasih, thank you, sukses buat semua. Terima kasih, baiklah. Silakan. Halo Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kalau bocorin dikit, salah satu tantangan untuk saya pribadi itu mungkin untuk adegan konser ya. Karena pertama saya bukan penyanyi, nggak bisa nyanyi sama sekali. Walaupun ada beberapa adegan pakai suara saya asli maupun lip sync, tapi kan tetap gimana caranya feel-nya dapat ke penonton. Gimana feel-nya dapat Haris itu udah tantangan
Jadi mungkin itu di belakang layar pastinya ada air mata yang Kak Haris langsung bahkan yang tenangin saya ya. Kak Haris yang bikin saya nangis, Kak Haris sendiri yang tenangin. Gimana tuh? Takut juga nggak jadi tuh sih. Cuman ya biasalah, namanya juga perempuan harus ditangisin dulu baru dilewatin itu semua. Dan ya emang begitu nggak sih? Ya stres ya karena pertama apa yang saya udah jawab sebelumnya, saya memerankan sosok yang pernah ada, gimana caranya body language, mimik, cara ngomong, segalanya dari bentuk dari atas sampai bawah, gimana caranya nggak bisa 100% mirip tapi semirip mungkin ya. Itu sih tantangan yang cukup berat. Dimana Kak Haris tuh minta aku naikin berat badan tapi malah turun karena memang cukup stres. Cuman alhamdulillah terlewat semua, itu juga berkat teman Kak Haris. Jadi terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Terima kasih Jo. Oke, Kak Haris lah. Ya, oke, kalau berbicara tentang tadi gimana ngeyakinin Zoe Abbas akhirnya mau gitu ya, dan kenapa akhirnya aku pilih Zoe Abbas gitu, apa yang pertimbangan ya consider dari kita tim memilih Zoe. Jadi sebenarnya emang saat kita udah plotting bahwa Nika Ardila akan dibuat gitu dan aku ditunjuk sebagai direkturnya, kita emang agak sulit sekali untuk bisa mencari sosok yang memerankan tokoh Nika Ardila karena fansnya sampai sekarang masih banyak sekali gitu, dan ini sekarang aja di depan ada 50 fansnya yang ikut nonton. Wow. Nah jadi pertama kali gitu ya, kita ajak mereka untuk ikut mencari gitu siapa Nika Ardila gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keluar tuh ada 5 nama ya, ada 5 nama yang salah satunya ada Zoe Abbas di dalamnya. Ada Zoe Abbas. Nah, saat aku stalking IG-nya Zoe gitu ya, aku intip gitu ya, lihat-lihat gitu. Wah ini oke nih, kayaknya Nika Ardila banget gitu menurut pandangan saya. Beberapa sisi angle-nya, kalau dari samping, senyumnya, wah ini Nika nih gitu. Terus aku minta sama tim aku, ada Mbak Nunui entah di mana. Nah, aku minta dia coba cari Zoe gitu ya. Ternyata emang susah sekali jadwalnya gitu. Jadwalnya susah sekali. Pokoknya nggak bisa gitu kan. Agak penekanannya kenceng ya Mas? Iya, karena emang nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Tapi aku kayak yaudah, pokoknya kita tetap running persiapan, kita tetap berjuang gitu. Karena ada beberapa nama yang emang udah mundur, takut, nggak berani, tapi hati kecil aku tuh, aku maunya sih Zoe gitu. Wow. Nah, saat tiba-tiba Zoe mengiyakan datang, karena kata mamahnya kalau aku nggak salah tuh bocoran, ya udah ketemu dulu aja silaturahmi gitu, ya kan? Oke. Gitu. Karena Zoe udah kayak nggak mau, takut gitu. Oh. Nah, jadi saat pertama kali aku lihat Zoe Abbas di situ, aku tuh langsung ngerasa, wah ini Nika Ardila gue nih, gitu. Ini yang aku cari. Nah, saat aku ngobrol sama Zoe di situ, dia itu takut, nggak pede, nggak mau, malu, nggak berani. Justru itu poin besarnya dia. Akhirnya aku pilih. Aku bilang, karena dia nggak berani. Terus apa lagi? Karena dia malu, karena dia takut. Aku mau pilih dia. Karena buat aku pribadi, pemain yang takut, pemain yang nggak berani, pasti dia akan belajar banyak untuk bisa mewujudkan karakternya. Karena apa? Karena dia belajar. Jadi itu pilihan utama aku, karena dia tidak pede. Wow. Ketidakpedeannya dia yang membuat aku yakin bahwa dia mampu mewujudkan karakter Nika Ardila. Dan tetap datang. Datang, ngobrol, iya. 2 hari kemudian tidak. Oh, ya kan, sempat ada tidak lagi. Oh, oke. Tarik ulur ya Mas? Tarik ulur. Oke. Habis itu datang lagi, kita jebak langsung buat teaser. Sampai sempat mau kabur liburan ya biar nggak dipanggil lagi. Serius. Wow, perjuangan banget ya. Wah, sekarang beneran ternyata dengan perjuangannya Mas Haris ini akhirnya Zoe bisa jadi pemeran utama ya. Amin. Nika Ardila. Perjuangannya sangat gigih ya. Thank you so much, terjawab. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini ada pertanyaan kuncian ya, pertanyaan. Terima kasih, Mas. Baiklah, ini pertanyaan ditujukan kepada produser. Mas Dewan, kenapa ingin mengangkat series tentang Nika Ardila? Kenapa?
Ya? Sorry, Bro. Oh, Kenapa? kenapa ingin mengangkat series tentang Nikardia? Oh, tentang Nikardia, oke. Izin Pak, jawab. Monggo. Yang pertama adalah pasti Nike Ardila adalah seorang legenda. Betul. Beliau penyanyi, pemain film, Ya. model dan lain-lain. Itu tantangannya. Terus kita juga waktu itu sempat diskusi dengan Pak Sarjono dan Hari juga dan teman-teman kreatif. Kita tahu nih bahwa beberapa PH seperti Kak Abdul bilang tadi Ya. itu nggak pernah jadi nih. Nah, ini kenapa nih gitu ya? Kenapa ya ada sedikit tantangan dari kami ya untuk coba untuk terus mencari tahu. Oke. Nah, hasil riset banyak nih fakta-fakta atau banyak cerita-cerita yang kayaknya kalau dibuat film itu nggak cukup selama 90 menit atau selama 2 jam. Mungkin harus 10 jam mungkin ya. Oh, jadi Nah, ini salah satu alasan kenapa tidak dibikin movie tapi series. itu salah satu alasan. Oh, Salah satu alasan. Nah, yang kedua adalah kami OTT. Secara marketing, salah satu marketing adalah untuk mengikat penonton. Ya. Nah, kita membuat series salah satunya. Itu kenapa alasan-alasan yang kami akhirnya memutuskan untuk series. Oke. Jadi tidak hanya series, ini part 1, insya Allah ada part 2, sudah bisa berjalan, dan mungkin nanti kunciannya di Lele Batu. Wow. Jadi jadi sebuah proyek jangka panjang dimulai dari part 1 yang hari ini kita saksikan episode 1, nanti ada part 2, dan mungkin kita buat sesuatu tentang Nika Ardila, tapi mungkin tidak hanya film saja, apanya mungkin. Oh, ditunggu Mas. Ya, jadi kunciannya mungkin nanti ke depannya adalah film. Keren.